Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lagi ya, di titik balik perubahan malam ini. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya pada teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi saweran donasi untuk pembelian atau sewa akun Zoom partisipan 500 ya untuk 1 tahun ke depan. Bagi yang belum bisa menyusul. Nah, Kang, ini ada yang tanya mengenai apa ya istilahnya uang uang gaib atau apa ya. Waduh, Jadi waduh, waduh. Sorry, uang gaib, uang gaib. Jangan sebut-sebut, nanti saya ketularan. enggak. Jadi uangnya itu tiba-tiba raib gitu kan. Jadi ngumpul perasaan nggak dipakai tiba-tiba hilang. Jadi ini Oh, sejalan dengan ada teman yang bekerja di bank di maksudnya daerah tuyul, Kak. Madura. Itu eh, ketika dihitung di teller itu pas. Tapi ketika orangnya pergi itu bisa sebagian beberapa ada yang hilang atau berubah jadi kayak daun gitu kan. Itu gimana ya Eh, penjelasannya? ya bagaimana gimana? Nggak ada penjelasan, itu bukan kajian ilmu kesadaran. Itu bagian perdukunan, persantetan gitu. Nggak bisa ya di Ya kalau maksudnya ya apa? Kita itu kan objek formalnya itu. Objek formalnya itu kan diri. Ya kan, ya kita fokus di sana aja. Cuman kalau soal uang gaib itu, ya saya punya teman-teman lah, rokok di kremus-kremus jadi duit itu kan. iya iya Ya, iya kayak gitu itu. ya ada fenomena semacam itu. Cuman itu bukan objek formal daripada pembahasan kita. Mungkin ditanyakan di grup lain. Mungkin sama Gus Samsudin itu kayak gitu bisa itu. Ya bukan produk PCI gitu ya. Kita fokus ke diri, kita fokus ke diri. Itu. Kalau Oke, diri ada pertanyaan lagi Kak. biar 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 Jadi biar. sebentar saya lihat kan ini di YouTube Evolusi Jiwa ya. Ya, saya buka kan. Ya. Assalamualaikum, mohon izin Mas, saya mau tanya. Begini Mas, saya sering kali berharap pada orang lain dan sering juga harapan saya itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Akhirnya timbul rasa kecewa dan rasa kecewa itu berlarut-larut. Pertanyaannya, bagaimana melampaui nature kecewa ini? Ah, Gitu. kalau ini bisa nih. Siap-siap, Kalau kasih yang ini aja. kalau tanyain nature tuyul, dedemit, bebek gombel itu ke sebelah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Ya ini terima kasih kemarin teman-teman dari peserta apa itu Kopdar Mastering ya. Mastering. Ya Iya. untuk Jawa Timur ramai sekali dan ya saya kira kelas kita kemarin itu runtut lah ya. Dan bagi yang belum nonton tuh bisa nonton rekamannya. Dikasih umum nggak itu Kang? Nggak ya? Wah, ya enggak, Kak. Nggak ya, Khusus oke. on. Khusus on. Khususon ya 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 ya. Kira dikasih umum itu daripada apa itu? Kalau dikasih umum tuh dia ya nonton itu aja, itu sama aja ikut MTLOC 3 hari. Ya udahlah kalau khususon ya nggak bisa berarti. Oke, uh, tadi kan dia pertanyaannya itu saya
berhadap pada orang lain gitu kan. Saya berharap pada orang lain. Kemudian orang lain ini tidak mampu memenuhi harapannya kan. Tidak mampu memenuhi harapanku. Kemudian saya kecewa, ya dah. Orangnya datang nggak? Saya Apa itu? kecewa. Nggak Nah, tahu itu. kecewanya ini kecewa kepada siapa gitu? Ada dua kemungkinan. Kecewa kepada orang lain, ini tambah jeru dualitasnya. Kecewa kepada orang lain, ini mental korban. Lalu kecewa kepada diri sendiri, itu udah benar tuh. Itu berarti orang lemah, hanya lemah. Kepada diri sendiri. Saya kecewa kepada diriku sendiri atau orang lain. Ini Mas ini perlu tanya lagi nih. Ya kan? Dua-duanya kan kecewa pada orang Maksudnya, lain dan diri sendiri. oh iya dah. Iya. Oke, oke. Jadi kalau kecewa kepada orang lain itu nggak bisa diandalin. Nggak ada gunanya, percuma ikut Intel OC. Gitu kan? Kalau kecewa kepada diri sendiri itu adalah kok saya itu mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan persoalan hidupku gitu. Begitu. Itu ya. Jadi terus kemudian bagaimana melampaui kekecewaan ini gitu. Kekecewaan tuh selalu berangkat dari posisionalitas kan. Posisionalitas dalam ruang 3 dimensi gitu kan ya. Jadi ini untuk mengurai kekecewaan ini nggak bisa disuruh kamu bersabar kepada Allah itu bukan kajian kita yang begitu itu. Kita harus mencari akar kesadaran gitu ya. Akar kesadaran yang menghasilkan kekecewaan gitu ya. Jadi kekecewaan itu pasti berangkat dari kesadaran ya kalau bukan dimensi ketiga, dimensi keempat gitu. Kecewa itu artinya kalau dimensi ketiga bisa jadi saya dikalahkan atau yang sana itu terlalu kuat, nggak bisa saya kalahkan. Kan gitu ya kecewa itu. Saya terkalahkan, saya dikalahkan, atau kamu tak bisa kukalahkan gitu. Kalau dibawa ke objek ya saya nggak dapat. Itu terlalu sulit untuk saya dapat dan gitu. Itu kalau dimensi ketiga. Kalau misalnya dibawa ke dimensi keempat, secara objektif, ya misalnya salah prediksi gitu-gitu. Variabelnya tidak lengkap gitu ya. Itu kekecewaan. Jadi ya memang nggak usah dilampaui. Memang begitu takdirnya kalau kesadaran dimensi 3-4 itu nature-nya begitu. Kalau mau dilampaui itu harus dilampaui pendasaran rasa kesayaannya gitu. Jangan berkesayaan pada orang gitu loh.
Jadi akarnya itu kan identifikasi aku sebagai orang. Lah kalau orang kan jelas sudah terjebak dalam ruang waktu 3 dimensi kan. Ini kan akar kekecewaan. Coba kalau akunya itu transenden, nah kan kecewa, kecewa sama siapa? Gak ada kekecewaan. Jadi kekecewaan itu hanya terjadi jika disidentifikasi aku pada orang. Namanya orang kan sudah dibahas ya berapa hari yang lalu. Orang ini kan selalu menempati ruang waktu 3 dimensi. Ya memang sudah begitu, selalu mengecewakan gitu. Dunia ini adalah nerakamu gitu kalau dimensi identifikasi diri pada orang gitu. Aku sama dengan orang, ya udah. Memang begitu, nggak bisa tidak kecewa, justru aneh. Jadi persoalan kecewanya itu ya, bukan karena orang lain tidak bisa memenuhi harapan, bukan karena kamu terlalu muluk-muluk. Persoalan mendasar di dalam kesadaran itu adalah bahwa akumu itu kamu identifikasi sebagai orang. Nah itu akar dari seluruh penderitaan kan itu ya. Akar dari seluruh penderitaan itu adalah kemelekatan pada ego. Kemelekatan pada nature ego. Itu akar dari seluruh penderitaan. Jangan kemelekatan toh. Kemelekatan aku pada orang. Kemelekatan aku pada orang. Bahasa PCI itu kemelekatan itu disidentifikasi. Itu bahasa PCI ya, biar canggih. Ya, namanya disidentifikasi. Perbaiki disidentifikasinya nanti itu seluruh penderitaan itu enggak akan ada. Gitu. Gitu. Oke ya, jadi akar dari seluruh penderitaan adalah kemelekatan pada nature ego. Atau bisa juga bikin yang lain banyak kok. Akar dari seluruh penderitaan adalah disidentifikasi aku sebagai orang. Nah, itu akar. Suka yang mana? Suka bahasa kemelekatan atau suka disidentifikasi? Kita kayaknya nggak usah pakai kemelekatan ya. Kata kemelekatan itu biar dipakai grup sebelah. Kita pakai disidentifikasi aja. Gimana, Mas Imam? Mau pakai kemelekatan atau mau pakai disidentifikasi? Coba kita ikuti Mas Imam aja lah. Disidentifikasi aja ya. Biar beda dengan grup sebelah. Disidentifikasi lebih keren ya. Kalau kemelekatan kok kata yang kayaknya ya lem. sudah ininya sudah apa namanya sudah jadul. Nah, semua pilih disidentifikasi ya. Kadang-kadang juga itu nggak jelas kemelekatan pada apa. Kemelekatan pada keinginan,
Ya masa hukum kata keinginan. Udah, kita ikut Pak Suhadi ketuk palu dah ini. Kita pakai disidentifikasi ya. Kita ikut orang tua. Dah. Jadi Mas Emim kalau dijawab apapun, kalau ditanya apapun, jawab ini gitu. Akar dari seluruh penderitaan adalah disidentifikasi aku sebagai orang gitu dah. Mas, gimana caranya biar dapat jodoh? Nah, akar jawabanmu ini aja, ini jawaban generik. Ya, jawaban generik. Tinggal kamu tambahin ayat, kalau tahu ayatnya, tambahin apa gitu. Ya, semua udah pilih disidentifikasi. Pokoknya kita jangan kemelekatan ya, tapi disidentifikasi. Nah, kita udah punya istilah sendiri nih. Dan ini bukan istilah baru kok dari dulu. Lihat aja di modul apa itu? Modul MTLOC. Memang kita dulu kita nggak pakai kemelekatan istilahnya, disidentifikasi. Dan disidentifikasi ini hanya bisa sembuh jika benar identifikasinya. Jadi kebenaranlah yang menyembuhkanmu. Ya kan? Nah, teridentifikasi gitu kan. Dari dulu itu kita bahas. Dan itu solusinya cuma satu. Peragaan kebenaran. Peragaan kebenaran. Seperti itu. Ya, jadi gitu ya semuanya. Dan itu mengobati disidentifikasi itu panjang. Panjang itu nggak bisa kamu hanya afirmasi aku bukan orang, aku bukan orang. Aku bukan orang terus apa? Itu adalah sebuah kesadaran. Wah, luar biasa pamer istri nih. Mau izin keluar bang, mau nobar sama istri. Aduh, kasihan yang jomblo pak. Nah, ini ada kasihan ini yang nggak punya istri yang nonton sama siapa dia. Kalau di sini kan banyak orang kita yang nggak punya ini kan di kos-kosan sendiri ya nonton sama guling. Ya oke oke. Kita lanjutin lah itu ya pertanyaannya ya. Jadi 99% pikiran itu aslinya ya non linear gitu. 99% realitas itu non linear gitulah ya. 99% realitas itu non linear. Hanya 1% yang linear. 1%-nya linear. Tetapi yang 1% inilah yang menjadi fokus perhatian. Karena 1% ini menjanjikan having dan doing. Seperti itu. Seperti itu. Ini di sini 1% ini kan memang ya seperti yang kemarin kita bahas di Surabaya. Ini kan level having, level doing. Langsung ke Tomoto. Baru juga naik 202 hari udah minta hasil. Seperti itu. Nobar itu nonton bareng Kak. Seperti itu. Ini Mbak Sri curhat kayaknya. Kasihan juga ya yang istrinya nggak diajak. Waduh. Malah. Jadi
Yang 1% inilah yang disebut dengan realitas linier, realitas ruang waktu 3 dimensi. Gitu. Dan itu diperebutkan 8 miliar orang. Ini kan mirip-mirip dengan penelitian kuantum kan, bahwa realitas materi itu hanya 0,00009 gitu kan. Kan ada di buku apa tuh ya? Breaking the Habit. Bahwa realitas material tuh kalau ditotal dengan keseluruhan realitas tuh, yang materi ini ya 1% lah, katakan begitu. Selebihnya itu adalah yang bersifat non-linear. Artinya realitas yang bersifat formless, tanpa bentuk, formless. Kalau materi itu pasti ada bentuknya. Non-linear itu formless. Gitu. Bahwa dengan pengamatan dari dekat, setiap pikiran muncul dari medan energi yang diam dan jernih, yang merupakan sumber dari pemikiran, ide, dan gambaran. Pokoknya ini bedakan saja ya, aku dengan orang gitu. Bahwa aku dan orang itu berbeda. Istilahnya dulu itu, apa dulu istilah kita itu ya, bersama tetapi, jadi aku itu selalu bukan hanya melampaui orang. Aku itu bukan hanya melampaui orang, tetapi aku itu dia melampaui bentuk ruang 3 dimensi di mana orang itu berada gitu. Ya. Makanya gambarnya kan kayak gini. Kayak gini gambarnya nih. Ini kan bentuk ruang 3 dimensi. Aku itu ya kalau transenden dimensi ke-6 di sini. Atau kalau mau pakai dimensi atas lagi. Jadi dia selalu melampaui. Tetapi juga selalu di bawah-bawah. Artinya pengalaman-pengalaman dalam ruang waktu 3 dimensi itu bisa dirasakan, bisa diketahui, dan bisa dialami. Ya. Bisa diketahui dan dialami oleh aku yang transenden. Gitu. Aku yang transenden inilah yang kita sebut sebagai S besar. Ya. Aku yang transenden itu S besar. Aku yang sama dengan orang itu S kecil. Aku adalah orang. Itu yang S kecil. Itu. Jadi bisa mengalami ini saja. S besar, S kecil udah tercerahkan tuh. Makanya kalau di teman-teman baca buku Kawru Jiwo, kapan sih Ki Ageng Suryo Mataram itu menyatakan dirinya tercerahkan? Kan harus ada tandanya itu kan. Kapan dia mulai menyatakan dirinya tercerahkan? Ketika bisa membedakan aku dengan karep. Yang punya karep itu orang, aku itu enggak. Itu Suryo Mataram itu gitu. Suryo Mentaram, bukan Suryo Mataram, Mentaram. Mentaram itu Suryo Mentaram. Seperti itu. Pokoknya bedain saja aku dengan orang.
bedakan secara telak, secara langsung. Itu udah. Itu berarti kamu sudah mulai tercerahkan. Mulai tercerahkan. Pokoknya kuncinya ini. Setelah bisa membedakan bahwa aku itu bukan orang, tetapi aku itu menyaksikan dan mengalami keorangan tadi, ya kan? Maka orang tadi itu akan dibimbing oleh aku. Aku ini pada dimensi yang lebih tinggi itu adalah kehadirannya sendiri. Jadi ya, bayangin orang yang dibimbing oleh kehadirannya. Kayak apa pintarnya coba? Jadi aku itu adalah kehadirannya. Itu bahasa ya. Aku itu kehadirannya. Karena kalau dimensi ke-6 nggak usah tahu aku itu apa, pokoknya transenden lah. Yang penting kamu bisa nyawang karep. Dalam istilah Surya Mataram itu nyawang karep. Kamu bisa menyaksikan orang itu. Menyaksikan orang. Apa yang disaksikan dari orang itu? Karepnya, pentingannya, pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya, keinginan-keinginannya. Seperti itu. Itu setiap harus mawas. Dan orang itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati. Dia selalu ada. Yang mati itu adalah kebodohan kita. Tidak bisa membedakan antara aku dengan orang. Pokoknya ini udah S kecil, S besar ya. Itu inti dari apa yang ini kan PC itu tidak berubah. Kok hanya ini aja. S besar, S kecil. S kecil berarti aku yang diidentifikasi sebagai orang. Aku adalah orang. S besar berarti aku yang melampaui bentuk ruang 3 dimensi di mana ruangnya bentuk ruang 3 dimensi yang menjadi posisi dari orang. Dia melampaui tapi sekaligus tuh membawa-bawa ruang bentuk ruang 3 dimensi tadi. Bedanya kalau selama ini orang tadi itu drive oleh orang lain, baik itu di lapangan sosial maupun di lapangan psikologis, setelah tercerahkan orang ini akan lebih banyak didrive oleh aku gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi setelah tercerahkan itu kamu harus didik orang. Aku harus didik orang gitu. Kalau aku itu tidak mendidik orang, orang tadi itu dia sudah punya program sesama orang gitu. Jadi 600 tapi nggak mau didik orang, minta hasil. Nah, cuci muka dulu. Seperti itu. Jadi kemarin kita di Surabaya itu kan nggak usah pakai body mind soul, nggak usah kayak istilah kayak gitu, nggak usah. Bedain aja aku dengan orang. Nggak usah pakai istilah barat body mind soul, tambah ruwet itu. Ya namanya orang itu adalah yo pasti dia punya body, dia punya nature material, dia punya culture, itu pasti.
Bahkan dia punya struktur. Ya namanya orang, kan gitu. Tetapi apapun itu ya dia orang gitu. Jadi nggak usah dibawa ke gaya berpikir objektif body, mind, soul gitu. Padahal itu artinya ya orang gitu. Udah canggih-canggih istilahnya kan. Ternyata itu maksudnya orang. Yang bikin kepancing yang struktur ini loh bang. Ya, 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 ya. Makanya kalau tidak ada kesadaran aku yang melampaui bentuk ruang tiga dimensi, ruang yang menjadi posisi dari orang itu, maka orang ini itu dia hanya akan belajar secara linier, belajar dari lingkungan. Di situ nanti teman-teman menentukan, pengasuhan masa kecil yang menentukan gitu. Kan gitu, ya kan? Kan gitu aja. Maka kemudian tuh teori lingkungan menjadi dominan dan teori bawah sadar menjadi dominan juga. Menjadi rujukan untuk memahami perilaku manusia. Seolah-olah aku itu ya tidak ada yang transenden. Gitu. Seperti itu. Jadi ini biar nggak pemikiran, ide, gambaran, pokoknya itu orang lah pokoknya. Ini hanya ya metafor-metafor ya. Metafor. Ya oke itu dulu lah ya malam ini. Betul masih capek ini. Pokoknya bedain S besar S kecil, bedain aku dengan orang gitu. Nah itu kotak kuncinya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau nyusul saweran atau donasi, silakan japri ya. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.